Ada suatu penyakit hati yang samar, yang halus, sedikit orang menyadarinya, tapi dampaknya terhadap kerusakan iman seseorang sangat parah sekali. Dampaknya terhadap kerusakan keimanan seorang hamba sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dari hati yang bersih akan muncul ucapan-ucapan dan perbuatan yang baik, yang benar. Dan sebaliknya, dari hati yang kotor akan muncul ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan jahat yang rusak. Saudaraku yang dirahmati Allah, topik kita kali ini adalah kilah. Bahaya kilah terhadap keimanan. Ada suatu penyakit hati yang samar, yang halus, sedikit orang menyadarinya, tapi dampaknya terhadap kerusakan iman seseorang sangat parah sekali. Dampaknya terhadap kerusakan keimanan seorang hamba sangat besar sekali. Bukan dia tidak tahu hukum, bukan dia tidak memahami permasalahannya, tapi justru hukum itu sendiri yang akan dia langgar. Jadi kilah ini bukan kesalahan pemikiran, tapi kilah ini adalah kerusakan hati, pengkhianatan hati. Terus apa itu kilah? Kilah itu yaitu suatu mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran untuk bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kilah ini mencari pembenaran, mencari-cari alasan untuk bisa menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, setelah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan terhadap hari akhir. Wa ma hum bimu'min, dan mereka bukan orang beriman. Karena apa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi sebetulnya tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan tidaklah mereka menyadarinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukhada'ah. Mukhada'ah itu yaitu berkilah atau menipu, yaitu menampakkan kebaikan-kebaikan dari hati, menampakkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyikan kejahatan-kejahatan di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang dia hendaki. Untuk bisa mendapatkan maksud-maksud yang dia hendaki. Oleh sebab itu, Rasulullah dalam hadis sahih rawahu Bukhari dan Muslim mengatakan, bersabda, al-harbu hid'atun. Perang itu tipu daya. Jadi dalam peperangan itu bagaimana bisa memperdaya musuh, bisa menipu musuh untuk mengalahkannya. Ada tujuan, ada penipuan, dan ada tujuan untuk mengalahkan musuh. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada Rasulullah SAW, kami telah beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak mau menunaikan hakikat dari ucapannya itu.
Dia tidak mau memenuhi konsekuensi dari ucapannya itu, atau konsekuensi dari keimanannya itu, maka dia telah berdusta dalam ucapannya. Dia telah bohong atau dia telah menipu dalam ucapannya itu. Sebagaimana orang yang mengatakan saya telah menikahi seorang perempuan, tapi dia tidak mau menunaikan hakikat dari pernikahan. Dia tidak mau menunaikan konsekuensi dari pernikahannya. Dia tidak mau membayar maharnya. Dia tidak mau menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Dia tidak mau membina rumah tangganya dengan baik. Maka dia telah berdusta dalam ucapannya. Ataupun dia orang yang mengatakan saya telah menjual, tapi dia tidak mau menunaikan konsekuensi penjualannya, itu menyerahkan barangnya, atau harus mengatakan hal-hal yang sebenarnya tentang barangnya, maka dia telah menipu dalam jual beli itu. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah mengatakan pada kasus pertama, ketika orang mengatakan amanna billah, tapi tidak mau menunaikan keimanannya itu, maka dialah melakukan kemunafikan dalam pokok agama. Dan pada kasus yang kedua, dia mengatakan menikahi tapi tidak menunaikan kewajiban pernikahannya, maka dia melaksanakan kemunafikan terhadap ayat Allah, atau dia melakukan kemunafikan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tartakibu ma irtakabal yahud tastahillu maharimallah bi adnal khail. Janganlah kalian bertingkah laku atau meniru kebiasaan orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Kalian menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dengan cara berkilah. Hadis rawahu At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini, saudaraku yang dirahmati Allah, mengandung dua larangan. Pertama, larangan tasyabuh kepada Yahudi, larangan meniru-niru Yahudi, larangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Dan yang kedua, larangan untuk menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, terus contoh konkret orang Yahudi zaman dahulu menggunakan kilah itu kayak apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu terhadap hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Ibnu Katsir dalam mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwa syariat orang Yahudi ketika itu dilarang beraktivitas pada hari Sabtu, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah takdirkan pada hari Sabtu ikan muncul banyak sekali di perairan mereka. Maka mereka menggunakan logikanya, mereka menggunakan akalnya. Bagaimana saya bisa menangkap ikan itu yang muncul pada hari Sabtu tanpa saya beraktivitas pada hari Sabtu? Maka mereka kemudian membuat jala-jala, memasang jala-jala, membuat perangkap-perangkap ikan, memasang bubu-bubu pada tempat-tempat yang dimungkinkan keluarnya ikan tadi. Pada hari Jumat sebelum maghrib,
Kalau udah maghrib itu sudah masuk hari Sabtu. Kemudian mereka mengambilnya itu pada hari Sabtu malam atau Ahad pagi. Seakan-akan itu cerdas, pintar, menggunakan akal. Tidak bekerja pada hari Sabtu, tapi bisa menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, Allah merubah muka mereka menjadi kera yang hina. Dalam riwayat lain menjadi kera dan babi. Kemudian contoh yang kedua, di dalam surat Al-An'am ayat 146. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk bangsa Yahudi memakan lemak dari sapi dan kambing. Maka sekali lagi, mereka menggunakan otaknya, menggunakan akalnya. Bagaimana saya tidak memakan lemak ini, tapi saya bisa memanfaatkan lemak ini untuk makan. Maka mereka jadikanlah lemak itu menjadi minyak. Kemudian minyak ini mereka bawa ke pasar, dijual, jadilah uang. Kemudian mereka bawa pulang uang itu, mereka belikan makanan, bawa pulang, dimakan bersama-sama dalam keluarganya. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Allah melaknat Yahudi karena hal ini. Kemudian muncul pula pertanyaan, apa mungkin orang Islam melakukan hal semacam itu? Adakah contoh konkret dari kaum muslimin yang melakukan semacam itu? Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang laki-laki yang menikahi perempuan, kemudian dia telah mentalak istrinya 3 kali, maka tidak halal baginya untuk merujuk kembali, kecuali mantan istrinya tadi telah menikah dengan pernikahan sahih, kemudian terjadi hubungan suami istri antara suami dan istri, mantan istrinya tadi, kemudian suatu hal suaminya yang baru ini mentalak istrinya, kemudian setelah selesai idahnya, maka suami yang lama tadi boleh merujuk kembali mantan istrinya. Maka kemudian orang berakal, menggunakan akalnya, mengutak-atik syariat. Maka disebut nikah tahlil. Itu muncul seorang yang merasa sok pahlawan, ingin menolong 2 suami istri yang sebetulnya masih sayang cinta. Bagaimana suaminya bisa merujuk kembali mantan istrinya yang telah ditalak 3 kali tadi itu. Maka dia berpura-pura menikahi mantan istri dari suami yang pertama tadi. Kemudian setelah terjadi hubungan suami istri sekali minimum, kemudian dia mentalaknya. Kemudian setelah seidahnya, maka suami yang pertama merujuk kembali mantan istrinya itu. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini hal yang tercela, dan itu terjadi di kalangan kita kaum muslimin. Kemudian contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan untuk saling utang berhutang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang atau mengharamkan riba. Maka bagaimana mereka mempoles riba menjadi jual beli? Contoh konkretnya begini. Si A memerlukan uang dan si B punya uang. Maka si A mendatangi si B, mohon maaf, saya perlu uang, boleh saya pinjam? Tapi dengan kepiawaian dia mengatakan, saya tidak punya uang. Tapi ini ada barang, misal motornya ada motor. Ini saya jual seharga 12 juta, kamu hutang saya 12 juta, ini motornya. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Kamu bawa, kamu hutang pada saya 12 juta. Kemudian kamu punya kewajiban membayar kepada saya tiap bulan 1 juta selama 1 tahun. Ya, si A menyetujuinya.
Begitu si A menyetujuinya, si A belum beranjak keluar, belum pulang, belum kemana-mana, masih di tempat yang sama. Si B mengatakan, saya beli motormu seharga 10 juta, ini uangnya. Mana? BPKB, STNK, dan kuncinya. Maka kemudian si A menerima uang 10 juta, dan dia hutang 12 juta, mengangsur tiap bulan 1 juta selama 1 tahun. Jadi tampaknya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seakan-akan jual beli. Toh si A menjual kepada si B, bukan adanya riba, tapi si A membawa uang 10 juta, kemudian dia berhutang kepada si B 10 kali 12. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mau merubah hukum, mereka mau merubah bentuk, tapi esensinya sama. Pelanggaran terhadap syariat, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan kilah ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia merasa aman dari perbuatannya itu. Dia tidak merasa bersalah dari perbuatannya itu. Dia tidak takut kepada Allah akan kemaksiatan yang dia lakukan. Karena dia merasa aman, dia merasa benar. Padahal seorang mukmin yang tergelincir, seorang mukmin yang hatinya baik, hatinya bersih, kemudian dia tergelincir pada kemaksiatan, dia akan mencoba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia merasa ini bukan persyaratan, ini benar, jadi enjoy saja, tenang, tidak merasa dosa. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat kepada kita yang luas, yang lapang, yang mudah untuk dijalankan, mengikuti ucapan-ucapan Rasulullah SAW, melalui lisan Rasulullah SAW. Maka tidak perlu lagi kita melakukan kilah-kilah dalam agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kekayaan untuk boleh menikahi perempuan-perempuan 1, 2, 3 atau 4 terserah kita. Maka tidak perlu lagi kilah kita untuk berzina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli untuk kita. Maka tidak perlu kita berkilah untuk mengatakan ngoror, untuk mengatakan doliman, penipuan di dalam perdagangan, untuk mengatakan riba-riba di dalam perdagangan kita. Mari kita jaga bersama hati kita. Mari kita besarkan hati kita. Mari kita rawat hati kita. Jangan sampai terkena musibah kilah ini. Karena kilah merusak keimanan. Kilah merusak hati kita. Moga-moga yang sedikit ini ada manfaatnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.